Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ASII, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Cepin, ke-8 Japa, ke-9 Main, ke-10 SMGR, ke-11 NINTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke saham pertama. Ada ASII yang ditutup di harga 5.775, menguat 0,43%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ASII di distribusi. Langsung saja ke teknikanya, ASII masih aman, masih di area range support minor. Kalau support kuatnya ya EMA 200-nya garis kuning ini ya di 5.500. Tapi mungkin nggak sih ke 5.500, apalagi Jumat malam itu market Amerika tuh ditutup menguat hijau pekat ya, Nasdaq-nya 2%, Dow Jones 1%. Dan kalau dilihat dari ASII di time frame weekly memang koreksi wajar. Tapi ya sepertinya sih nggak masalah. Dan kemungkinan besar kalau melanjutkan kenaikan minggu kemarin itu bisa jadi swing low. Ya minggu ini maksudnya. Jadi swing low dan siap-siap nge-swing atas minimal 6.000. Ya itu apalagi ASII udah turun dalam kan dari 7.000 ke 5.800 tuh hampir 20% ya Pak, 15%an ya. Jadi ya menurut saya sudah saatnya untuk bangkit. Paling enggak ya kalau ke 6.000 kan lumayan gitu untuk tren jangka pendek ya, beli support jual resisten ya, trader biasa lah, swing trader pendek seperti itu untuk ASII. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Auto yang ditutup di harga 2.650, terkoreksi 2,21%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat broker semuanya Auto di distribusi. Langsung saja ke teknikanya, Auto gagal bertahan di atas 2.800 dan turun dulu. Kalau kondisi seperti ini saya lihat sih turunnya dengan volume yang biasa aja ya. Walaupun besar tapi ya biasa aja. Jadi yang perkiraan saya bisa rebound 2 candle ini ternyata diturunin dulu ya. Mungkin juga bisa nanti double bottom, tapi mestinya sih masih aman di atas 2.500, 2.600 tuh masih oke lah. Saya juga punya dan masih floating loss. Jadi kondisi seperti ini, yang perkiraan saya ini pola important holder, mestinya minggu ini nih dah di atas 2.800 kan, tapi ternyata gagal. Ya kita lihat aja Senin, siapa tahu Senin sudah ditarik naik langsung tiba-tiba hijau pekat seperti ini kan ya. Namanya market bisa aja terjadi. Tapi ya kondisi seperti ini kemungkinan besar sih turun dulu satu candle lagi ya. Kita lihat aja nanti untuk Auto. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, buangannya volumenya kecil. Nggak masalah harusnya ya. Tapi ya namanya market tuh apapun bisa terjadi, biarpun volume kecil bisa aja terus turun. Nah, itu yang bahayanya. Yang penting sebagai trader tahu di mana support resistennya, tahu di mana harus stop loss. Kalau memang pakai stop loss untuk Auto. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup di harga 1.365, terkoreksi 1,79%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya IMAS diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya, IMAS masih bertawa. Moga aja rebound ya, harus rebound. Ini minggu depan antara dia naik tinggi atau kena buang, itu aja ya. Sama kayaknya saham konfirmasinya minggu depan ya, semoga ya. Dari minggu kemarin saya bilang minggu ini, tapi ya ternyata nggak mampu juga ya. Ya kita lihat aja ya. Ya minggu kedua kan minggu depan. Minggu ketiga ya. Nah, minggu ketiga kita lihat aja ya seperti apa untuk IMAS. Tapi kalau Bapak Ibu mau beli harga sekarang silahkan juga ya. Kalau saya tunggu dia di bawah. Atau kalau dia tembus bisa 1.400 mungkin baru saya beli. Ya, harga-harga psikologis ibaratnya seperti itu. Ini kan di bawah, walaupun disupport tapi di bawah seharga psikologis. Nggak masalah, boleh nggak sih beli di tengah-tengah seperti ini ya, yang penting nggak terlalu jauh. Misalnya beli di 1.400 lah. 1.400 kan belinya, tunggu dia tembus hijau, dan kalaupun stop loss nih nggak dalam kan 5% aja, ya udah cut loss aja dulu. Di bawah support kan, nih gambarnya supportnya, ya udah cut 5% dengan reward minimal 11% atau ya minimal 7,5% lah. Lumayan seimbang, masih 1:1,5 risk rewardnya untuk IMAS ya. Jadi seperti itu aja untuk IMAS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup di harga 298, terkoreksi 1,32%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya IMJS ada distribusi. Langsung saja ke teknikanya, IMJS masih berjuang untuk bertahan. Ya kita lihat aja. Kalau jebol besok Senin sih gagal. Ya tutup di bawah 290 udah gagal.
di IMAS ya. Kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang ya stop lossnya berapa nih? 4%-an. Lumayan lah cut lossnya ya, sekitar 4%. Tapi rewardnya kalau ini jalan Bapak Ibu minimal dapat 6% tuh ke 320 untuk IMJS. Seperti itu. Untuk IMJS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup di 995 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya MPMX diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya, MPMX di area supportnya 1000 ya, masih mencoba berjuang. Lagi konsol seperti ini nih belum menarik ya, nunggu ada tiba-tiba inflow aja, tiba-tiba ada ledakan volume. Nah, Bapak Ibu mau masuk. Tapi kalau sabar menunggu di 1000 ini juga boleh, sabar beli aja. Misalnya pakai stop loss di 960 atau 970. Udah, target terdekat 1050, 1040 dan EMA 200-nya 1100. Jadi reward 1/3 kan, ya lumayan lah kalau memang jalan ya untuk MMX, untuk MPMX seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada GJTL yang ditutup di 850 terkoreksi 2,29%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya GJTL diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya, GJTL masih konsol, belum kemana-mana. Semoga turun dulu ke 810, 820 tuh menarik ya, atau tunggu dia tembus 900. Cuman harga sekarang kan lumayan jauh. Lumayan juga profitnya kalau beli harga sekarang kan 4% apa 5% nih? 6% bahkan ya. Lumayan kan? Tapi mampu nggak Bapak Ibu beli, dan kalau mau kayak stop loss di bawah 800, 790. Reward sama nih karena dibelinya di tengah-tengah. Nah, gimana strategi Bapak Ibu aja ya? Karena GJTL kalau bisa tembus 1-2 minggu ke depan 900 tutup di atas itu, nge-swing atas lagi karena ada pembentukan pola, bisa dibilang nih symmetrical triangle atau bullish pennant, tembus nge-swing atas. Paling enggak ya ini 1050. Dari harga 900 ke 1050 tuh 15% kan? Lumayan lebih bahkan. Tapi ini disclaimer untuk GJTL. Kita lihat aja GJTL mampu nggak menembus 900-nya nanti. Seperti itu GJTL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cevin yang ditutup dengan 5.600 terkoreksi 0,88%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya Cevin diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya, Cevin bagus di atas 5.600, cuman mau bagi langsung saja ke teknikannya, Cevin bagus tapi pola naiknya tuh membentuk higher low tapi nggak terlalu lebar, naiknya naik tipis kan. Setiap hari itu naik, tapi naiknya 1%, 2%, habis itu koreksi, habis itu naik tipis. Nah, tapi mau bagi dividen nih, tanggal 13 November, hari Jumat, X-date-nya berarti hari Kamis besok, tanggal 16, itu ada dividen dari Cevin. Cum-date-nya dengan nilai 100 per lembar saham. Dengan harga sekarang ya berarti nggak nyampe 2% ya dividennya. Nggak masalah harusnya. Semoga ini konfirmasi dia bertahan. Pokoknya bagi Bapak Ibu yang punya, kalau nggak mau pakai stop loss juga nggak masalah di Cevin. Menurut saya Cevin masih murah karena baru aja menembus EMA 200-nya. Dan juga kalau ditarik tren dari semenjak 2021 nih ya masih jauh. Nah nih ya, ini persimpangan, ini udah breakout ya. Aman harusnya di atas 5.400 ya. Semoga aja kalau Bapak Ibu yang punya, kalau mau pakai stop loss saja gagal bertahan di atas 5.400 kalau mau pakai stop loss ya untuk Cevin. Seperti itu Cevin. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Japa yang ditutup terkoreksi 0,41% ke harga 1.205. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya Japa didistribusi. Langsung saja ke teknikannya, Japa lagi konsol, lagi belum kemana-mana. Jebol nggak sih? Kayaknya sih nggak. 1160, 1180 harusnya dijaga Japa ya. Walaupun dia minggu ini terus membentuk lower high lower low, tapi menurut saya kecil kemungkinan sampai jebol 1180, 1160. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, minggu ini dia koreksi biasa, volumenya kecil dan ya masih aman lah menurut saya. Peluang besar sih minggu depan rebound ya Japa. Tapi konfirmasinya memang 1250, tembus itu dulu. Tutup di atas itu, tutup di atas EMA 200-nya. Menarik, bisa jadi double bottom terkonfirmasi dan target arah terdekat 1400. Seperti itu Japa. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Main yang ditutup di harga 545 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell seminggu kemarin. Kalau dibongkar semuanya Main didistribusi. Langsung saja ke teknikannya Main tapi di atas ya.
volume mulai rapi, mulai rame, MACD juga tajam mengarah ke atas, bar chart total juga meningkat. Harusnya sih bisa lanjut rebound ya. Cuman beli harga sekarang itu ya harga-harga nanggung. Bingung ya kalau Bapak Ibu mau pakai support minor, nih gambar ulang aja nih biar rapi. Support kuatnya ya 500. Kalau Bapak Ibu mau nge-swing sampai targetkan misalnya ke 600. Itu dalam sih cut loss-nya. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai support minor 525 ini juga bisa. Jebol 525 jual dulu 520. Silahkan ya. Tapi ya memang harga-harga nanggung. Resikonya kalau jual tiba-tiba naik lagi kan ya itu. Jadi dia bisa false break. Memang konfirmasinya lebih valid itu kalau menurut saya kalau gagal tuh dia turun di bawah 500. Tapi kondisi seperti ini menurut saya main oke. Ya, peluang besar sih bisa lanjut naik. Targetnya 600. Terdekatnya aja itu untuk main. Tapi ini disclaimer karena likuiditas tipis. Ya, wah rame di likuiditasnya udah ya. Dulu kan di bawah 1000, sekarang ada di atas 1000 ya. Kalau menurut saya sih bisa lanjut ya, bisa lanjut menguat karena sudah terkonfirmasi uptrend. Tinggal lihat dia di mana membentuk swing low-nya untuk main seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya ada SMGR yang ditutup di harga 6.275 terkoreksi 1,56%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya SMGR didistribusi. Langsung saja ke tekniknya SMGR, kesempatan bagi Bapak Ibu yang belum punya nawar di bawah. Siapa tahu dikasih di 6.200 ke bawah sampai 6.000 biar risknya kecil. Ada peluang nggak dia kembali rebound? Ada peluang. Coba lihat tadi bagaimana broker summary-nya. Memang broker summary-nya distribusi. Ya, AK, kaget, BK. Tapi nggak masalah menurut saya. Ya, untuk SMGR peluang besar sih paling koreksi 1-2 hari lagi habis itu rebound. Walaupun candle hammer terbalik ya di time frame weekly-nya, tapi kayaknya sih tetap aman ya, malah kesempatan beli. Nanti saya juga perhatikan kalau memang oke, mungkin saya akan beli. Tapi ini disclaimer, belum pasti juga ya. Tinggal lihat kondisi market seminggu ke depan untuk SMGR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup di 9.400 terkoreksi 2,08%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya INTP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, INTP ternyata gagal bertahan di atas 9.500. Turun dulu kayaknya ya. Kecuali tiba-tiba ada candle hijau sini. Nah, balik lagi ke atas 9.500. Tapi ya nggak masalah. Ke 9.000 malah kesempatan Bapak Ibu dapat harga murah. Pokoknya jebol 9.000 jual. Itu aja untuk tren jangka pendeknya. Tapi kayaknya sih sepertinya akan dipertahankan. INTP kalau nggak salah minggu ini ada transaksi yang cukup besar, closing barang di nego 20T ya. Tapi lihat sahamnya nggak kemana-mana juga, malah turun kan. Nih kalau nggak salah ya, di hari Selasa ya 20T. Transaksi besar di... Nah, kita lihat aja minggu depan seperti apa ya. Apakah dia mampu balik ke atas 9.500, 9.600 atau melanjutkan penurunan ke 9.000. Tapi kalau dia ke 9.000, Bapak Ibu dapat harga murah. Disclaimer. Dan keputusan jual beli di tangan masing-masing. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SMBR yang ditutup di 312, terkoreksi 0,63%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya SMBR diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikanya, SMBR belum menarik. Tapi kalau Bapak Ibu mau ya 300 tuh support harus dijaga. Dah, gitu aja. Paling cut loss-nya 7% maksimal. Reward-nya kemana ini kalau jalan? 340. Bapak Ibu bisa dapat sekitar 9% apa? Nih, lumayan ya. Stop loss-nya 5%. Ya udah, segitu. Pokoknya kumpul aja. Kalau dia dikasih ya tangkap. Tapi disclaimer ya. Daripada SMBR mending INTP atau SMGR sekalian yang besarnya. Seperti itu ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.